Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wijiwati, NIM 312110033, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan kritikan saya mengenai video Mata Najwa yang mengenai pasar bebas capres. Narasumbernya adalah Bapak Rocky Gerung dan Bapak Adian Napitupulu. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan, menyimak komprehensif dan kritis dari Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Baik, kita mulai saja pada topik pembahasan kita. Aturan terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilakukan oleh 12 tokoh publik yang menyatakan adanya kekeliruan tafsir saat para anggota DPR membuat aturan itu. Mengapa ambang batas syarat untuk presiden tidak diperlukan? Waktunya 90 detik atau 1,5 menit. Silakan Bang Rocky. Oke, bukan argumen sebetulnya. Kalau argumen artinya saya harus membuktikan. Tetapi prinsip pertama di dalam kita bernegara adalah mentaati aturan konstitusi itu. Jadi dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita, syarat untuk mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Karena konstitusi kita cuma bilang, bila Anda dilantik jadi presiden, itu karena Anda melampaui suara 50% plus 1. Full stop, cuma itu intinya. Jadi kalau ada tambahan 20% segala macam, itu adalah akal-akalan konstitusional. Dan itu adalah akal bulus. Dan itu adalah menghina kecerdasan publik tuh. Jadi dasarnya itu sebetulnya tuh. Kalau soal politik kita bisa berdebat. Tetapi sekali lagi, konstitusi itu adalah pembuluh darah publik, pembuluh darah demokrasi. Nggak boleh digunting prinsip itu. Yang lebih nggak masuk akal misalnya adalah bahwa partai-partai yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di preempt pencalonan presiden. Jadi kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang. Itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya terjadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014. Itu adalah sebetulnya kadaluwarsa. Terima kasih. Nah, di tahap menginterpretasi ini, Mbak Najwa ada bertanya mengapa ambang batas tidak diperlukan di presiden, dan menurut Bapak Rocky Gerung, prinsip pertama bernegara adalah menaati konstitusi karena hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, serta akademisi yang kuat menggugat aturan ini mengatakan dasar gugatan mengembalikan seperti konstitusi. Itu yang fundamental. Konstitusi bilang penetapan presiden itu 50/1. Kalau ada aturan 20% itu akal-akalan. Kita ingin syarat pencalonan itu ditentukan konstitusi bukan DPR. Itu syarat yang kadarluasa, kata Rocky Gerung. Waktu yang sama untuk Anda, Bang Adian Napitupulu. Silakan. Ada dua hal. Pertama, kita berbicara pencalonan. Apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan, tapi pelantikan. Angka 51% itu bicara pelantikan. Presiden threshold itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini, tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas, bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu.
Tetapi selalu dalam politik ada kepentingan di balik seluruh langkah yang dilakukan. Kalau menurut saya melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada presiden threshold. Bagaimanapun juga pilihan-pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan. Tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan dulu. Kebebasan yang kita maksudkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian, bukan kebebasan untuk menebarkan kebohongan, bukan kebebasan untuk mengadu domba. Artinya bahwa kebebasan tetap berbatas. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu untuk tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap mampu menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang akan digugat dan kembali kalah. Terima kasih. Nah, yang berikutnya, menurut Bapak Adin Napitupulu, menyatakan syarat ini kan sebagai syarat pencalonan, bukan pelantikan. Jika argumennya menghalangi kebebasan, bagaimanapun kebebasan tetap terbatas, harus ada syarat yang ditetapkan. Jadi ambang batas itu sudah benar. Tugas negara mengaturnya, ujar Bapak Adian. Ada tiket terusan. Itu alat, karena tiket dalam arti syarat untuk bisa maju menjadi calon presiden. Kan butuh apa namanya, ya kalau bukan tiket apa? Iya. Apa istilah yang pas kalau bukan Kalau tiket? menurut saya lebih tepat yang disebut sebagai cara untuk kesana itu partai politiknya. Bahwa kemudian Partai politik yang pernah bertarung di 2014 Betul. dan masih punya hak untuk mencalonkan diri lagi walaupun pertarungannya berbeda. karena situasi transisi. Mungkin Nah, sekarang yuk pakai argumen yang peraturan agak- ini nanti ini, akan ini. berlaku berbeda lagi ke depannya. Karena transisi saja ini. Jadi Bagaimana? menurut Karena transisi jadi karena diperbolehkan? itu, you bicara dengan motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang Soal- dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi. Jadi seolah karena transisi maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran Loh, terhadap barusan Anda konstitusi. sebut transisi. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali ambang batas itu dari 2019 menuju 2024. Oke. Tapi sekarang transisi dari pileg Ya, karena duluan, itu. lalu pilpres. Baik. Tapi Jadi, itu jadi tidak gini. menjadi justifikasi Jadi, bahwa ada pelanggaran konstitusi. Oke, yuk Di ngomong mana 2 menit. pelanggaran konstitusinya? Oke. Di mana? Saya tunjukkan pelan-pelan dan jangan bantah saya ya. Saya Loh, tidak akan bisa bantah. dong. Kita sedang Oke, berdebat baik. harus saling berbantah. Oke, saya debat Anda sekarang ya. Baik, kita dengarkan. Baik. Dalil Anda tadi, Anda sebutkan demi pertimbangan transisi, konstitusi boleh diakali. Siapa Itu bilang pelanggaran begitu? logika Anda dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bung salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah Saya tidak mengucapkan mengatakan kalimat seperti itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini karena enggak. sekarang sedang Anda masuk bilang masa tadi, transisi. nanti setelah transisi selesai, kita atur ulang. Jadi demi alasan situasional, Anda mempermainkan konstitusi. Itu. Tidak seperti itu. Tapi Anda nggak kemudian paham prinsip kalkulasi konstitusi. berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya justru itu, demi Baik. alasan Kenapa? apa? Kok transisi? Loh, bagaimanapun juga. alasannya transisi atau bukan? Tidak dong. Bagaimanapun juga kalau kita bicara Kenapa Anda sebut tadi undang-undang, transisi? peraturan-peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak. Baik, di sini tahap mengevaluasi. Di tahap ini ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah sama-sama ingin memberi argumen yang baik dan masuk akal. Sedangkan kekurangannya Bapak Adian memberikan argumen, tetapi Bapak Rocky salah tanggap. Karena kata-kata yang dikeluarkan Bapak Adin tersebut kurang jelas atau tepat. Tahap menanggapi di sini saya sangat setuju dengan semua argumen yang mereka bahas karena bisa dikatakan masuk akal. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya meminta maaf.